Oke, dah seperti itu ya guys. Jadi besok itu kita berpuasa Yaumul Bid ya. Oke, aku coba buat stiker dulu. 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid ya. Sebentar ya. Oke, yang mau nanya boleh tanya aja. 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid. Oke ya, 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi hari Senin nanti puasa Senin dan Kamis ya. Kalau niatnya puasa kodo boleh, nggak jadi masalah. Kalau niatnya mau puasa kodo boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau bersolawat kenapa cuman untuk Nabi Muhammad ya? Kenapa nggak untuk nabi-nabi yang lain? Boleh kok untuk para nabi yang lain. Dulu saya pernah mengucapkan Natal, baru tahu nggak boleh. Apakah saya berdosa? Tidak. Insya Allah kalau kita nggak tahu maka kita tidak berdosa ya. Sekarang kita baru tahu ya. Oke, Ustazah mau tahu niat ganti puasa apa ya? Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Kalau kita puasa Senin dan Kamis, apa kita puasa Yaumul Bid lagi? Kalau mau boleh. Ya, puasa Senin dan Kamis, di hari Kamis, Yaumul Bid, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Lalu kemudian puasa Senin dan Kamis lagi di hari Senin ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Perempuan kalau berjemaah dalam takbir pertama kita lakukan, maksudnya gimana? Terputus ya Mbak, terputus ya. Pokoknya takbir pertama itu adalah wajib ya. Ustazah, manfaat puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis itu adalah puasa Senin dan Kamis itu adalah puasa di hari Senin dan Kamis. Di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan, dan akan baik catatan amal orang yang berpuasa ya. Ustazah, suami saya meninggal, apakah masih ada status istri? Tidak boleh Mbak menikah lagi sampai 130 hari karena orang yang meninggal, masa iddah wanita yang ditinggal suaminya adalah 130 hari. 100 hari ke 131 Mbak boleh menikah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid harus bilang suami? Ya, usahakan puasa Yaumul Bid harus atas izin suami. Oke, nah karena puasa sunnah kalau bisa suaminya izin, kecuali suaminya di luar kota. Bagaimana kalau hari Sabtu dan Minggu kurang satu? Boleh nggak puasa Yaumul Bid? Boleh. Niat puasa Senin Kamis bisa digabung Yaumul Bid? Nggak perlu Mbak. Kan hari ini Senin dan Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu Yaumul Bid. Hari Senin puasa Senin dan Kamis. Kenapa harus digabung? Orang jadwalnya beda, ya kan? Apa manfaat puasa Yaumul Bid? Fakaan nama siyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Rasulullah pernah meninggalkan wasiat kepada kita, jangan tinggalkan oleh kalian beberapa perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, kemudian sholat witir, dan kemudian sholat duha 2 rakaat. Niatnya gimana puasa Yaumul Bid? Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, apa boleh puasa sunnah di hari lahir anak? Tidak masyhur ya, nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Ustazah, apa hukumnya bercadar? Boleh, disunnahkan hanya untuk para istri Nabi. Tidak disunnah, apalagi diwajibkan untuk selain istri Nabi. Tapi kalau Mbak mau mirip-mirip kayak istri Nabi, silahkan ya, nggak masalah bercadar itu ya. Ustazah, apakah wajib bercadar? Juga enggak. Apakah dilarang? Juga enggak ya. Ustazah, di bulan Ramadan malamnya taraweh, bagaimana sholat tahajud malam? Ya boleh dong, Mbak taraweh di masjid, witir di masjid, tengah malam mau tahajud boleh, asal jangan witir lagi ya. Oke ya. Ustazah, sholat witir langsung 3 rakaat apa boleh? Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga
tahiyat akhir. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri. Oke. Rakaat ketiga tahiyat akhir ya, teman-teman ya. Ustazah nggak bercadar, coba aja dilihat Mbak Istiqomah, ini kan nggak bercadar. Ustazah, puasa Yaumul Bid dikerjakan sama puasa qada Ramadan, apakah boleh? Yaumul Bid sama qada Ramadan, kalau mau qada aja. Kalau mau qada aja. Kalau mau Yaumul Bid aja. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Zikir di bulan Rajab hari ke-11. 11 sampai 20 zikirnya adalah Subhanallah al-ahadis samad. Subhanallah al-ahadis samad. Ya, Subhanallah al-ahadis samad. Ustazah, boleh nggak mengerjakan puasa Yaumul Bid tanpa puasa Senin dan Kamis ini? Boleh, nggak masalah ya. Hari ini puasa Senin dan Kamis, besok Yaumul Bid, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin puasa Senin dan Kamis, ya kan? Nah, puasa Senin dan Kamis doang boleh, puasa Yaumul Bid doang juga boleh, nggak jadi masalah ya. Kapan puasa Yaumul Bid? Lihat stiker atas ya, 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid. Berarti besok ya, Jumat, Sabtu, dan Minggu puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, aman ya guys. Ustazah, gimana kalau puasa Yaumul Bid cuma 2 hari? Boleh. Apakah boleh sholat witir 1 rakaat? Boleh. Kalau sholat sunnah boleh nggak 4 rakaat? Boleh. 4 rakaat 1 kali salam boleh siang. Misalnya nih sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, puasa Senin Kamis tapi nggak sahur gimana? Sahur itu tidak wajib, baik pada puasa wajib maupun puasa sunnah. Sahur itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Cuman sayang kalau nggak sahur. Kenapa? Karena yang pertama, dalam sahur ada berkah. Yang kedua, sahur itu membedakan diri kita dengan orang non-muslim. Orang non-muslim juga berpuasa tapi nggak sahur. Yang ketiga, sahur itu adalah sahur itu dalam sahur doa-doa kita diijabah ya. Dalam sahur doa-doa kita diijabah ya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Ustazah, jadi kalau bisa ya tetap sahur ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid 2 hari aja boleh, tapi kalau bisa 3 hari lah ya. Ustazah, puasa di bulan Rajab, bolehkah jalankan puasa Daud? Boleh. Tapi tidak boleh dikhususkan puasa puasa Daudnya hanya di bulan Rajab. Ya misalnya nih, aku pengen puasa Daudnya bulan Rajab aja. Atau aku pengen puasa Daudnya bulan Syaban aja, enggak boleh. Jadi puasa Daud itu lepas aja. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Dilepas aja. Toh kalau pengen batal, boleh. Enggak jadi masalah ya. Toh kalau pengen batal, boleh. Enggak jadi masalah ya. Ustazah, kumur-kumur waktu wudhu saat puasa gimana? Boleh, tapi jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau masuk sedikit atau banyak tetap batal ya. Ustazah, bolehkah puasa Yaumul Bid setelah tanggal 13, 14, 15? Karena banyak undangan, nggak bisa ya. Kalaupun bisa itu karena sakit atau haid ya. Boleh puasa Yaumul Bid sebelum dan setelahnya karena sakit ataupun haid ya. Ustazah, kalau Senin nggak puasa Senin dan Kamis gimana? Boleh, nggak jadi masalah, tapi sayang aja ya. Ustazah, kalau sholat duha besok masih tanggal 12 Rajab sah. Tetap ada 2 penanggalan. Kemarin 1 Rajab, 2 juga penanggalan. Ya, pertengahan Rajab pasti 2 penanggalan. Percayalah, nisfu Sya'ban nanti juga 2 tanggal, Ramadan 2 tanggal, Idul Fitri 2 tanggal. Nggak usah pusing mau pilih yang mana ya. Ustazah, kalau lagi puasa nyobain masakan tapi nggak ditelan nggak masalah ya. Ustazah, amalan apa biar insaf dari kecanduan judol? Amalan apa biar insaf dari kecanduan judol?
Yang mau insaf siapa, Mbak? Oke. Oke, fokus ya, teman-teman. Ya, oke. Aku ulang ya. Oke. Ustazah, kalau puasa Daud tapi di skip di hari Minggu karena nemenin suami olahraga. Ah, kalau dilakukan, kalau dilakukan di skip dari awal diniatkan, pokoknya nanti hari Minggu aku nggak puasa Daud, itu nggak bisa. Tapi kalau on stage itu nggak masalah ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau misalnya zakat penghasilan 2,5% dibelikan sembako, diberikan kepada beberapa orang, boleh nggak? Boleh ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, bagaimana niat sholat sunnah yang 4 rakaat 1 kali salam? Niatnya pakai bahasa Arab. Usolli sunnatan duha arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Puasa yaumul bid boleh dimulai di hari Jumat? Jangan. Puasa yaumul bid itu dimulai di hari selain Jumat. Ya, nanti kalau dimulai Jumat, yaumul bid atau Daud? Ya, puasa yaumul bid boleh dimulai di hari Jumat ya. Kalau puasa yaumul bid yang memang besok ya, beda dengan puasa Daud. Puasa Daud tidak boleh mulai di hari Jumat, mulai di hari-hari lainnya ya. Oke. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, nggak hafal sujud sahwi. Jadi kalau salah dalam sholat, aku bacaannya seperti sujud biasa. Menurut Imam Syafi'i, sujud sahwi boleh pakai sujud biasa. Tapi hafal lah, kan cuman dikit aja, Mbak. Oke ya. Ustazah, malam tahun baru, apa doa yang dibaca yang bagus? Udah lewat ya. Perbanyak muhasabah diri dan mengingat kekurangan diri ya. Ustazah, saya janda, boleh nggak sedekah sesama janda? Sesama janda boleh, ke orang non muslim pun boleh, apalagi kalau dia cuman sekedar janda. Boleh, sedekah itu bebas aja mau kemana ya Mbak, mau ke fakir miskin, mau ke orang kaya, tak termakan kawan, mau dia janda, jombloan, jomblowati, sama ya. Oke, Ustazah, gitu ya. Kalau puasa sunat digabung mengganti puasa wajib, satu niat satu amal aja. Kalau mau puasa kodo, kau puasa kodo aja. Kalau mau puasa yaumul bid aja. Satu niat satu amal ya. Oke. Ustazah, puasa Rajab itu apa ada atau diniatkan seperti puasa kodo, Senin Kamis dan yaumul bid? Benar. Jadi tidak ada puasa Rajab secara khusus. Yang ada memperbanyak puasa di bulan Rajab. Entah puasa kodo, yaumul bid, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Nazar, dan seterusnya. Mana lebih dahulukan, sholat kodo atau sholat sunnah? Sholat kodo hanya boleh kalau Mbak Ambar ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat, nggak boleh ngasal-ngasal kodo ya. Ustazah, belum bayar puasa Ramadan, boleh digabung dengan puasa yaumul bid, satu niat, satu amal saja. Kalau mau kodo, silahkan kodo. Kalau mau yaumul bid, silahkan yaumul bid ya. Oke, Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami hukumnya gimana? Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak, bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, udah. Ustazah, puasa mulai hari Jumat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, besok Jumat, Sabtu, Minggu puasa yaumul bid ya. Oke. Ustazah, kapan puasa yaumul bid Ustazah? 2, 3, 4 Januari puasa yaumul bid. Cek stiker ya. 2, 3, 4 Januari puasa yaumul bid. Oke. Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Ustazah, konsisten puasa Daud apabila ada acara keluarga berhenti. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Besok mulai lagi puasa Daudnya. Oke. Puasa. Oke. Ustazah, oke. Amalan apa biar anak nggak kejaduan judol? Belum ada amalannya. Mbak harus ingatkan dengan terapi khusus. Bahkan kalau doanya cuma Robbi habli minas solihin, karena nggak ada judol pada masa Nabi. Jadi tidak ada riwayat khusus untuk itu. Yang penting ingatkan, doakan, ingatkan, doakan, ingatkan, doakan ya.
Ustazah, kalau ngucapin ngerayaan tahun baru boleh nggak? Udah lewat ya. Jadi sebenarnya jawabannya tidak boleh. Oke. Ustazah, puasa Senin ada batasnya nggak? Karena mau bulan Ramadan. Batasnya adalah batas seluruh puasa sunnah adalah H-1 Ramadan. Ya masih bisa ganti puasa sampai H-1 Ramadan. Masih bisa puasa Senin dan Kamis sampai H-1 Ramadan. Karena H-1 Ramadan atau 30 Sya'ban itu adalah hari syak. Hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Ustazah, bolehkah sholat subuh jam 7 pagi karena nggak kebangun? Kalau nggak sengaja boleh. Kalau disengaja nanti jadinya lalai. Yaumul Bid tanggal berapa? 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid. Jadi besok, dan besoknya adalah puasa Yaumul Bid ya guys. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid itu dapatnya 1 hari. Usahakan 3 hari, kalau 1 hari nggak jadi masalah. Oke, Ustazah, Oke, kurang besar stikernya. Perlukah aku letak stikernya di sini? Hello. 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid. Ayo. Ustazah. Apa lihat? Ini kacamata aku. Mana kacamatamu kawan? Apa? Nih, puasa Yaumul Bid kapan Ustazah? Lihat mataku. Wah, gitu aja. Puasa Yaumul Bid kapan Ustazah? Lihat mataku. Atau di hidung aja deh. Oke, gitu ya guys. Oke, kita lanjut ya, bercanda ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, oke. Apa niat doa? Niat doa apa nih? Ya. Bolehkah puasa Yaumul Bid cuman 2 hari? Secara hukum boleh, tapi kalau bisa 3 hari lah, jangan minimalis lah ya. Kecuali kalau teman-teman haid ya. Ustazah, buka kafe nggak ada masalah? Apa masalah dengan buka kafe? Ya itu kan makanan yang ada secara umum ya, nggak ada masalah. Yang penting usahakan musiknya no music ya, nanti jadi terlalu banyak hal syubhat ya. Ustazah, oke, istri jual tanah suami yang sudah meninggal karena tertipu, punya anak 3, berdosa nggak? Tidak berdosa, itu kan hak anak ya. Ustazah, boleh nggak Yaumul Bid tapi puasa kodo belum selesai? Boleh. Puasa kodo itu bisa diganti sehari menjelang Ramadan. Jadi terus aja puasa Yaumul Bid nih. Setelah itu kodo puasa masih bisa bulan depan ya. Kalau sholat lupa rokaat teruskan atau ulangi. Sholat lupa rokaat adalah sujud sahwi ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Lakukan 2 saja dulu. Nah setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Ya, baca doa sujud sahwi. Ini dia doanya. Ustazah, oke. Puasa Senin Kamis, tapi hari Seninnya kemarin pas halangan. Terus puasanya Kamis doang, boleh nggak? Boleh, ya. Ustazah, temanku ada wudhu bagian tangan hanya sampai pergelangan tangan. Salah, ya. Ustazah, ya 2 kali sujud, 2 kali baca, ya. Kalau lupa rokaat, ya. Ustazah, gimana niat puasa Yaumul Bid? Sengaja aku puasa Yaumul Bid karena Allah. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Nih stiker 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid. Oke, besok ya, besok tanggal 2 ya, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Oke, Ustazah, oke, lupa niat wudhu, apakah sholatnya sah? Tidak sah. Karena kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sementara syarat sah wudhu adalah penuhi rukunnya. Rukun wudhu adalah niat. Oke, nah.
Kok ketika sholat tiba-tiba ada yang keluar dari kemaluan, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak, harusnya batalkan, cebok lagi, lalu kemudian mbak sholat lagi. Oke, bolehkah puasa kodo disatukan dengan yaumul bid? Jangan, satu niat, satu amal aja. Ya, satu niat, satu amal saja ya. Nah, kalau mau yaumul bid duluan boleh, atau nggak mau yaumul bid, mau kodo juga boleh ya. Oke. Manakiban itu apa? Di sini aku nggak ada manakiban loh. Oke ya, harus tahu dulu faktanya baru bisa aku lihat hukumnya. Ustazah, oke, penghasilan nggak tentu. Gimana caranya hitung zakat per tahunnya? Ya 2,5% lah. Ya hari ini 20 juta berarti 500.000. Bulan depan 15 juta berarti berapa ribu? Kayak gitu 275.000 ya. Pokoknya gitu sih. Hitung aja ya, mau per tahun juga nggak apa-apa, hitung berapa pas pemasukan per tahun kali 2,5% ya. Sholat nggak pakai celana dalam boleh nggak? Boleh. Sholat nggak pakai celana dalam nggak jadi masalah ya. Nah, apalagi kalau teman-teman keputihan ya. Kalau keputihan nggak usah pakai celana dalamnya ya, dibuka saja ya. Lalu kemudian teman-teman sholat seperti biasa ya. Ustazah, sholat nggak pakai bra juga nggak apa-apa ya. Nah, Ustazah, keputihan boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam? Keputihan tidak usah pakai celana dalam ya. Jadi kalau teman-teman keputihan ya dibuka celananya, cebok dan sholat. Nanti ada rezeki, boleh minum madu akasia yang aku spill itu ya. Boleh minum madu akasianya nanti ya. Oke, Ustazah, kalau sholat subuh lupa kunut gimana? Tergantung, Mbak tim kunut nggak? Kalau Mbak terbiasa kunut, Mbak harus sujud sahwi kalau lupa kunut. Tapi kalau Mbak tidak terbiasa kunut, Mbak nggak perlu sujud sahwi ya. Mbak nggak perlu sujud sahwi kalau Mbak lupa kunut. Jadi Mbak terbiasa kunut nggak? Kalau Mbak terbiasa kunut, Mbak harus sujud sahwi. Oke, Ustazah, oke. Oke, gitu ya. Baca Al-Quran pakai huruf Latin. Sebenarnya baca Al-Quran itu harusnya bisa. Nggak boleh pakai huruf Latin. Karena belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa itu membacanya menjadi sunnah. Jadi Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latinnya, tapi agar teman-teman belajar dengan Latinnya. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya sampai bisa. Nanti kalau udah bisa membacanya menjadi sunnah. Jadi jangan baca Quran Latinnya aja ya. Ustazah, oke, gitu ya.